Nah pas lagi merhatiin si laki-laki itu, Arin dikejutkan sama suara wanita yang bertanya, "Sudah pulang nak? Gimana kabarmu? Rindu nggak sama abangmu?" Gitu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, selamat makan buat kalian semua yang lagi makan. Aku mau tanya dulu nih, Wak, pernah nggak sih Wak kalian kepikiran gimana rasanya kalau seseorang yang sudah meninggal ternyata masih berusaha menjaga keluarganya dari dunia lain? Atau malah ada makhluk lain yang ikutan campur tangan karena punya ikatan kuat sama salah satu anggota keluarga kalian? Di video kali ini Wak, aku mau bawain cerita yang dikirim sama Wawa kita dari Jawa Tengah. Kisahnya tuh nggak cuma menyimpan duka yang mendalam Wak ya, tapi juga mengandung banyak sekali pertanyaan besar yang belum terjawab sampai sekarang Wak. Tentang seorang ibu yang kehilangan bayinya secara misterius, tentang anak perempuan yang tumbuh dengan perlindungan gaib, dan juga tentang hubungan batin yang terus terhubung meski sudah dipisahkan oleh dunia yang berbeda. Satu dunia nyata dan satu lagi dunia tidak kasat mata. Tapi kalian juga percaya nggak Wak? Hal-hal yang tidak kasat mata itu tuh nggak selalu hadir buat ngelindungin kita loh. Soalnya kadang ada juga nih gangguan kecil yang kelihatannya sepele tapi justru bikin hidup kita tuh nggak tenang gitu loh. Kayak apa contohnya? Bau badan. Memang bau badan mungkin bukan sesuatu yang horor gitu ya, tapi percaya nggak percaya Wak, gangguan yang satu ini tuh juga bisa bikin hidup kita atau bahkan orang lain nggak nyaman, nggak pede, bahkan juga overthinking tiap kali berkaitan sama orang. Nah itu dia Wak. Sebelum bercerita lebih lanjut tentang KHW malam ini, aku mau sharing dulu nih ke kalian. Untuk mengatasi bau badan, pastinya kan kita ini butuh deodoran kan Wak. Tapi pernah nggak kalian tuh ngerasa dilema setiap kali mau pakai deodoran? Di satu sisi nih kita nih harus pakai deodoran biar nggak bau badan kan waktu lagi keringetan. Tapi di sisi lain kita nggak suka sama wanginya. Kalau mau ditimpa sama parfum, wanginya malah jadi kecampur-campur. Jadi mending pilih yang mana nih, mau pakai deodoran kah atau pakai parfum? Bingung kadang kita kan Wak. Aku juga sering ngalamin dilema kayak gitu. Sampai akhirnya aku menemukan satu produk deodoran yang betul-betul life changing Wak, yaitu Holy Grails Deodoran Spray. Ini tuh bukan deodoran biasa Wak, ini tuh adalah gabungan deodoran sama parfum. Produk ini tuh punya dual fungsi. Sebagai deodoran, Holy Grails Deodoran Spray ini mengandung tawas sebagai antiperspiran alami yang ampuh mengatasi ketiak basah dan juga bau badan Wak. Selain itu ada juga ekstrak daun sirih yang membantu mengeliminasi bau tidak sedap. Tapi kalau sebagai parfum Wak, Holy Grails Deodoran Spray ini wanginya tahan lama kali Wak, dan nggak kecampur sama bau keringat gitu loh. Walaupun kita lagi keringetan, produk ini tuh wanginya cocok sekali buat kalian yang nggak terlalu suka sama wangi yang strong. Atau kalau kalian sukanya wangi yang semerbak Wak, Holy Grails ini juga punya parfum dan body mist sendiri ya. Nah cara pengaplikasinya juga gampang kali, udah tinggal kalian semprot aja ke ketiak. Formulasinya aman, nggak menyumbat pori, nggak ninggalin noda di baju, nggak lengket di kulit, nggak bikin ketiak tuh hitam, dan juga wanginya tahan sampai lebih dari 12 jam. Dan kerennya lagi Wak, Holy Grails Deodoran Spray ini punya 10 varian yang bisa kalian pilih. Bebas kalian mau pilih apa aja. Aku hampir suka semuanya, tapi favorit aku ya 3 ini. Vanilla Eclair, Milky Candy, dan juga Midnight. Kita apply bareng-bareng Wak ya. Tadi pagi aku udah pakai di ketiak langsung. Jadi sekarang aku mau pakai dari luar baju aja. Yang pertama ini aku mau pakai yang varian Vanilla Eclair. By the way ini wangi yang paling best seller lagi Wak, dan ini yang paling sering aku pakai ya. Tengok sih dari hampir setengah nih. Tiap pagi aku pakai ini. Wanginya tuh macam aroma vanilla dan cake gitu loh Wak. Tipe aroma sweet yang strong dan thick gitu. Terus favorit selanjutnya ada juga ini yang Milky Candy. Kita semprot ke ketiak kirinya aja. Ini wanginya juga enak kali Wak, macam milky dan biskuit gitu. Tipe aroma sweet yang soft khas susu. Dan wanginya nggak kalah enak Wak ini. Ini enak juga, ini varian Midnight. Ini tuh aroma seksi dan glamor gitu tuh loh Wak. Perpaduan wangi bunga peach dan juga pears yang seger kali. Nah buat kalian yang sering beraktivitas di luar ruangan Wak, Holy Grails Deodoran Spray ini cocok sekali buat kalian. Produk ini tuh udah BPOM dan udah mendapatkan lebih dari 10.000 review dengan rating 4,9 di Shopee loh. Ada banyak sekali customer yang repeat order karena memang ya itu, sebagus itu. Salah satunya ini Wawa kita ini. Terima kasih banyak buat yang udah percaya sama review aku dan betulan udah beli langsung. Nah, buat kalian yang belum beli, ayo check out sekarang juga, Wak. Apalagi harganya juga terjangkau kali. Untuk ukuran reguler yang 60 ml, harganya cukup 22.000 aja. Terus kalau kalian mau ukuran jumbo 275 ml, harganya cuma 75.000. Atau
kalau misalnya kalian mau nyobain semua variannya Nadia, kalian bisa pilih yang mini series ada. Ini dia mini series ya, isinya lengkap, ada 10 varian masing-masingnya 30 mili Wak. Tuh, ada 10 dan harganya cuma 89.000 aja. 89.000 kalian dapat sebanyak ini. Tunggu apa lagi Wak, order sekarang juga dan rasakan sendiri manfaatnya Wak ya. Udah makin wangi aku kan. Oh ya Allah, sekarang baru nih Wak. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Arin dari Jawa Tengah. Halo Arin. Nah, sedikit informasi tentang Arin Wak. Dia ini adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ibunya bernama Ibu Lela dan ayahnya bernama Pak Yono. Nah, Arin ini juga punya nenek Wak dari pihak bapaknya atau dari pihak Pak Yono yang biasanya dipanggil Ibu Sari atau Nenek Sari. Dan kakek nenek dari pihaknya Bu Lela atau mamanya bernama Nenek Oya dan juga kakek Pardi ya. Nah, kisah horor ini dialami sama orang tuanya Arin Wak sejak tahun 2001 dan masih berlanjut sampai sekarang. Arin juga merasakan. Nah, di awal nih untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, di part ini aku akan sebut langsung nama tokohnya Wak ya, nama orang tuanya Arin karena mereka duluan yang mengalami. Jadi waktu itu Lela dan Yono atau orang tuanya Wawa ini yang berasal dari Jawa Tengah menikah di usia yang sangat muda Wak. Lela berusia 14 tahun, Yono 18 tahun ya. Gak lama setelah menikah mereka langsung pergi merantau ke Jakarta Wak. Di sana Lela sempat hamil tuh 2 kali. Tapi dua-duanya keguguran gara-gara mungkin rahimnya belum kuat gitu kan, waktu itu masih muda kali kan, masih 14 tahun umur mamanya. Nah, gak lama kemudian Lela hamil lagi Wak untuk ketiga kalinya. Nah, di kehamilan ketiga ini orang tua Lela di kampung langsung khawatir tuh. Mereka ngomong, Lela udahlah mending kamu istirahat di rumah kami aja, di rumah ibu bapak aja. Kami takut nanti kamu di sana kecapean, nggak ada yang ngeliatin, nanti kamu malah keguguran lagi, kata mama bapaknya. Nah, dengar saran dari orang tuanya, Lela pun menurut Wak dan dia pun langsung pulang ke kampung halamannya yang ada di Jawa Tengah itu. Nah, tapi pas udah nyampe di kampung ini, beberapa hari kemudian Ibu Sari, mertuanya Lela, mamanya bapak dari si Wawa ini, tiba-tiba ngomong, Lela, ibu tuh udah bikinin rumah buat kamu sama Yono. Udah kalian tinggal di sana aja, nggak usah ikut orang tua kamu lagi. Sayang kan rumah itu udah dibangun tapi nggak ada yang nempatin. Itu kan ibu kasih buat kamu sama Yono gitu. Sebenarnya di situ Lela pengen nolak Wak, tapi karena nggak enak hati, udah dibikinin rumah loh ya kan. Akhirnya dia pun terpaksa setuju. Ya Bu, nggak apa-apa saya tinggal di sana. Udah kamu nggak apa-apa, nanti kan juga ibu bisa ngeliatin kamu, orang tua kamu kan juga bisa main ke sana kayak gitu. Alhasil sejak hari itu Lela pun mulai tinggal di rumah pemberian mertuanya ini Wak sendirian. Rumah itu berada pas di belakang rumahnya Bu Sari, tapi lingkungannya itu memang masih sepi. Di sebelah kanan rumahnya ada sebuah sungai, terus di sebelah sungainya itu ada lagi lah hamparan sawah luas kali Nadia. Terus di depannya itu rumah ibu mertuanya. Jadi ibu mertuanya ini diharapkan bisa ngontrol anaknya ini di belakang kan. Nah, setelah beberapa minggu tinggal di rumah baru, Yono suaminya kan pertama nganterin istrinya di sana kan Wak, nemenin lah beberapa waktu. Setelah nemenin, dia minta izin lagi untuk merantau ke Jakarta lagi buat cari nafkah di sana. Dah setelah Yono ini pergi, otomatis Lela pun tinggal sendirian lah di rumah itu. Dan ketika dia tinggal sendirian ini Wak, Lela mulai mengalami perlakuan gak enak dari mertuanya, dari Bu Sari dan juga iparnya. Macam dikatain gak pantas jadi istri Yono gara-gara keguguran terus, dibilang beban keluarga. Pokoknya di situ Lela tuh dikata-katain gak enak terus lah Wak sama keluarga suaminya. Tapi meskipun hinaan itu terus menyakitkan, Lela berusaha sabar dan tidak mau membalas perlakuannya mereka Wak. Dan semakin Lela diam, perlakuan mereka yang ada malah makin jadi-jadi Wak. Puncaknya nih di saat usia kehamilannya si Lela ini udah besar kali, Bu Sari mertuanya memaksa si Lela untuk bekerja di sawah ngebantuin mereka Wak. Dan kejadian ini berlangsung selama berhari-hari juga. Lagi bunting besar tuh, lagi hamil yang ngacul-ngacul kayak gitu. Sampai akhirnya pada suatu hari orang tuanya Lela nih, mama bapaknya Lela, ngegap anaknya dengan perut yang lagi besar itu, lagi naik sepeda ngebonceng satu karung padi di sawah. Apa nggak shock bapak si Lela kan Pak Pardi? Astagfirullahaladzim, kamu ngapain nak di sini? Harusnya kan kamu di rumah aja, kamu lagi hamil besar loh. Nah udah dah, pulang-pulang jangan di sini lagi, kata mama marah kan. Nah selain memarahi Lela, Pak Pardi ini juga negur besannya Bu Sari ini karena merasa anaknya kok ditelantarkan di sini. Ibu ini gimana sih? Udah tahu Lela ini lagi hamil besar, kok dibiarin ngangkut karung segede itu? Pakai perasaan dikit lah Bu. Masa ibu hamil disuruh kerja berat pula? Saya nggak terima ya anak saya diginiin, kata Pak Pardi. Akhirnya setelah puas marah-marah, hari itu juga Pak Pardi pun membawa Lela anaknya pulang ke rumah dia dan nggak ngebolehin lagi untuk dia balik ke rumahnya Bu Sari. Wah, diangkut di si Lela.
Nah dah, beberapa hari setelah tinggal di rumah, akhirnya tiba juga waktunya Lela untuk melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Jatmiko. Nah, kelahiran Jatmiko ini betul-betul membawa kebahagiaan bagi semua orang. Bu Sari, mertua yang awalnya jahat itu, dengar kabar itu juga dia senang juga. Dan di situ dia minta untuk Lela, udah kamu tinggal balik aja di rumah saya. Udah kamu balik aja lagi tinggal di rumah kemarin, di rumah yang sempat ibu kasih sama kamu itu. Ibu kan juga mau ngurus cucu pertama ibu, kayak gitulah. Nah, bersama dengan itu Yono suaminya juga pulang tuh kan dari perantauan. Akhirnya ya udah mau nggak mau Lela kembali lagi lah tinggal di rumah yang dikasih mama mertuanya ini dengan membawa Jatmiko yang bayi ini. Nah, belum seminggu tinggal di rumah itu, Jatmiko ini mulai rewel, Wak. Setiap sore habis asar sampai isya, Wak, tangisnya Jatmiko ini selalu kencang, selalu lama dan terus berlanjut tanpa jeda. Di waktu itu aja tapi. Nah, awalnya Lela mikir, oh mungkin anakku belum teradaptasi kali sama lingkungan baru, kan baru lahir ya kan. Tapi makin hari tangis itu malah makin kencang, Wak, dan memang betulan nggak ada berhenti-berhentinya. Nah, Bu Sari yang tadinya senang sama kelahiran cucu pertama ini lama-lama juga ngerasa gerah. Dia sindir si Lela lagi, dia bilang si Lela ini nggak becus jadi ibu lah, apalah segala macam, dan kata-kata itu diulang terus tiap harinya, Wak, sampai-sampai bikin mental Lela apa nggak down tuh digituin ya kan. Dan keadaan pun jadi makin parah lagi karena Yono suaminya ini nggak pernah mau ngebantuin Jatmiko. Jangankan nenangin anaknya, ngegendong anaknya nggak mau si Yono nih. Akhirnya karena udah nggak kuat lagi, Lela pun akhirnya milih untuk balik lagi ke rumah orang tuanya. Setibanya di sana, Lela langsung cerita lah kan soal kerewelannya Jatmiko yang nggak biasa, Wak. Dia nggak cerita lagi soal itu, udah malas dia kan, dia lebih fokus ke anaknya. Dia cerita lah soal kerewelannya Jatmiko yang nggak biasa ini. Nah, dengar itu Pak Pardi pun langsung ngajak si Lela ini berobat ke rumah Nenek Rumsah namanya. Ini sesepuh kampung yang memang dikenal punya kemampuan gaib gitulah. Nah, pas baru lihat bayi Jatmiko ini, Nenek Rumsah ini langsung bilang, bayi ini udah diincar sama sosok perempuan dari dia masih dalam kandungan. Dah, kalian gak usah khawatir sekarang. Setiap kali dia nangis, usapkan sebotol air doa ini ya. Dia kasih air doa itu kan, supaya nangisnya berhenti, kata Nek Rumsah. Dengar itu, Lela pun melakukan petuah dari Nek Rumsah ini, Wak. Dan ternyata betul, tiap kali siapa ini nangis, diusap pakai air doa tuh, langsunglah Jatmiko berhenti menangis. Udah gitu kan terus. Nah, karena anaknya udah gak rewel lagi, Lela ngerasa lega lah kan. Oh, alhamdulillah anak aku udah baikan. Tapi memasuki hari keempat setelah itu, Wak, tangis Jatmiko ini kembali pecah lagi, dan kali ini jauh lebih parah dari tangis sebelumnya. Dan air doa yang udah dikasih sama Nenek Rumsah tuh nggak mempan lagi buat nenangin si Jatmiko, Wak. Lela pada lah kan, digendong lah anaknya, dicoba ditenangkannya, dicoba disusuinya, dibelai, diayun-ayunnya, pokok apapun yang bisa dilakukan lah nih sama si Lela sebagai seorang ibu. Tangis itu perlahan mereda memang, Wak. Dan di momen itu Lela sempat berpikir, oh ya udah mungkin ini lagi dia pengen nangis aja gitu, nggak ada apa-apanya. Nah, sekarang juga udah tenang. Semoga besok kalau misalnya dia rewel lagi, aku kasih air doa lagi, diam lagi nih gitu kan. Dia sempat mikir semua bakal baik-baik aja tuh. Tapi yang belum Lela tahu, tangisan Jatmiko di waktu maghrib itu tuh bukan tangisan biasa. Itu adalah pertanda. Pertanda dari awal tragedi mengerikan yang akan menimpa keluarga mereka. Nah, pada suatu malam, keluarga Lela ini lagi kumpul, Wak, di rumahnya Bu Sari untuk nonton layar tancap. Tapi waktu itu Lela milih tinggal di rumahnya dia aja buat ngejagain Jatmiko yang lagi tidur. Dan awalnya semua berjalan normal. Tapi masuk di jam 2 dini hari, Wak, tiba-tiba lampu mati tuh. Nah, takut anaknya rewel karena gelap, Lela langsung bangun, nyarilah lilin untuk penerangan ya kan. Dan pas dia balik ke kamar, tangisan Jatmiko pecah. Tapi tangisan kali ini macam orang lagi kesakitan, Wak. Lela buru-buru lah kan nyalain lilin dan dia berniat untuk ngedekap si anaknya ini. Tapi begitu api lilin itu nyala, Wak, lampu rumah ini ikutan nyala juga. Dan pas situasi itu kan udah terang ini berarti kan. Betapa kagetnya Lela karena Jatmiko dalam kondisi mengenaskan, wajahnya membiru kayak abis dicekek, lidah bayi ini menjulur dan ada tetesan darah segar yang mengalir dari mata, hidung dan juga telinganya, keluar kayak gitu. Dan begitu memeluk Jatmiko, wah Jatmiko udah dingin, Wak, detak jantungnya udah nggak ada. Di titik inilah Lela baru sadar kalau anaknya Jatmiko meninggal. Meninggalnya kayak gitu, mendadak semendadak itu waktu lampu mati. Dengan perasaan hancur, Lela langsung teriak lah itu kan sekeras-kerasnya, sampai warga yang lagi nonton layar tancap itu pun berdatangan semua. Nah, pas ngelihat tubuhnya Jatmiko, warga juga ikutan menangis, keluarga di sana juga ikutan histeris ya kan.
Di tengah kekacauan ini, Pak Pardi kan bapaknya ada di sana. Dia langsung tuh berlari untuk manggil dukun setempat. Bukan karena kakek aku tuh ngerasa nggak peduli atau nggak sayang Wak ya, tapi sebagai keluarga sederhana yang hidup di kampung nih ya kata Wak, mereka memang lebih percaya pada pengobatan tradisional kayak gini Wak dibanding pergi ke rumah sakit. Apalagi juga akses medis di desa aku tuh juga waktu itu cukup jauh Nadia dan sangat sulit dijangkau. Ya makanya si Pak Pardi ini manggil dukun. Nah begitu Pak dukun itu datang, mata Lela langsung tebel Lela nih langsung belalak gegara. Di belakang si dukun itu, Lela melihat ada berdiri sesosok perempuan mengerikan. Dia pakai kebaya hijau, kepalanya ada sebuah mahkota. Dan pas Lela tengok ke bagian bawah, setengah tubuhnya ular. Apa nggak teriak? Astaga, siapa kamu? Pergi kamu, jangan ganggu aku, kata Lela kayak gitu kan. Nah, pas si Lela ini lagi teriak-teriak, Bu Oya, mamanya Lela, juga ngalamin gangguan yang nggak kalah ngeri, Wak. Dari pandangannya ibunya si Lela ini, justru Lela lah yang lagi berubah wujud. Tubuhnya Lela yang jadi perempuan setengah ular. Ngapa anakku gitu? Lela. Jadi posisi mereka ini kebalik Wak. Lela ngelihat ada sosok mengerikan di belakang si dukun, sementara Bu Oya mamanya nengok Lela yang kayak gitu. Lela yang jadi makhluk mengerikan. Nah khawatir cucunya kenapa-napa, Bu Oya pun langsung merebut si Jatmiko dari gendongan si Lela itu. Dan di situ Pak Dukun pun langsung membacakan doa supaya Lela ini nggak histeris lagi. Udah ditenangin lah itu kan anak yang jasad anaknya diamanin sama mamanya. Nah di situ Pak Dukun bilang, mohon maaf Bapak Ibu, Jatmiko memang sudah meninggal dunia. Dari apa yang saya tahu, dia ini direbut paksa sama sosok perempuan setengah ular dan gak akan dikembalikan lagi. Dengar itu langsung ngelahkan Bu Oya, setengah ular. Tadi aku tengok juga setengah ular nih, tapi kan aku belum ngomong apa-apa sama Pak Dukun. Pak Dukun langsung nyembuhin si Lela kan. Dan Lela juga nengok setengah ular itu. Di situ Bu Oya langsung nanya, siapa sosok itu Pak? Kenapa dia mau bawa cucu saya? Saya juga nggak tahu deh ini siapa. Tapi dari auranya, sepertinya dia pengen ngambil Jatmiko karena memang tubuhnya Jatmiko ini wangi kata gitu. Nah waktu dengar penjelasannya Pak Dukun, Wak, Yono nih suaminya siapa ini? Suaminya si Lela langsung marah. Bapak jangan sembarangan ngomong ya. Gak mungkin lah anak saya dibawa sama sosok setengah ular. Yang bener aja kamu. Kalaupun dia meninggal ya memang udah takdirnya dia meninggal. Bukan karena masalah sosok-sosok kayak gitu. Apa sih Bapak nih? Nah di situ Pak Dukun cuma bisa narik napas aja Wak. Dan dia nggak ngejelasin apa-apa lagi. Bukan karena Pak Dukun ini takut. Tapi karena dia tahu orang kayak Yono ini nggak bakal percaya sama omongan dia. Dan bener aja Yono ini tetap kekeh sama keyakinannya. Sampai akhirnya pada suatu hari ada sebuah kejadian yang memperkuat dugaan ada yang nggak beres terkait kematian Jatmiko, dan itu dilihat langsung sama si Yono Wak, ya. Jadi waktu itu nih, di malam itu waktu mereka sudah pulang ziarah dari makamnya Jatmiko, pas baru mau keluar area kuburan Wak, Yono ngelihat ada seorang perempuan yang lagi duduk di ranting pohon sambil gendong bayi. Wajah perempuan sama bayinya memang nggak kelihatan Wak, karena kan memang udah gelap kan. Tapi yang bikin Yono merinding adalah bayi itu digendong dengan kain batik bermotif awan. Nah kain ini adalah kain yang pernah dia belikan untuk Jatmiko. Ada sama si perempuan bergelantung ini. Apa itu? Apa tuh? Dia masih ingat betul kain itu Wak. Tapi dia takut disitu kan. Dia larilah ini ke rumah dengan perasaan gak karuan. Barulah Wak setelah dia melihat itu, Yono jadi yakin sama perkataan Pak Dukun tempo hari itu. Kalau memang Jatmiko ini meninggal gara-gara jiwanya diambil sama sosok perempuan setengah ular itu. Apa memang betul ya kata Pak Dukun kemarin tuh ya? Gitu. Nah di saat Yono ini sudah mulai percaya sama omongannya Pak Dukun Wak, kondisi mentalnya Lela justru makin terpuruk lagi. Apalagi omongan-omongan jahat dari mertua sama iparnya makin hari makin bikin si Lela ini kena mental dan mulai bertingkah nggak wajar. Dimana mama aku tuh Nadia sempat dia sering ngebandiin, ngasih makan, bahkan seolah-olah menyusui guling, bantal guling. Seolah-olah guling itu tuh ya Jatmiko gitu. Pernah mama aku kayak gitu. Karena makin hari kondisinya Lela ini makin mengkhawatirkan, Yono suaminya pun akhirnya mutusin untuk ajak istrinya ini pergi dari kampung itu. Daripada Lela makin tertekan di kampung ini, dah mending aku ajak balik aja lah ke Jakarta. Dan betul aja setelah pindah ke kota ini, kondisi Lela pun pelan-pelan membaik Wak. Setahun kemudian Lela ini hamil lagi dan melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Arin. Siapa Arin ini? Inilah Wawa yang ngirim cerita ini ya. Nah kelahiran Arin waktu itu betul-betul menjadi obat buat kepedihan ibunya Wak. Tapi meskipun hati ibu Lela ini udah cukup terobati, gangguan mistis itu ternyata belum sepenuhnya hilang loh Wak. Kejadian aneh kembali menimpa Lela dan kejadian ini lagi-lagi bikin hatinya kembali gak tenang. Dan gak cuma Lela aja, Arin juga turut mengalaminya. Masuk lagi ke ceritanya.
Jadi nih, pada suatu hari sekitar jam 1 malam, Bu Lela ini lagi sibuk nyusuin Arin yang masih bayi waktu itu. Nah, di tengah keheningan itu, tiba-tiba muncul lagi ada sosok wanita setengah ular berbaju hijau tepat di hadapannya si Bu Lela yang lagi nyusuin ini. Belum sempat ngatain apa-apa, sosok itu tiba-tiba udah ngomong kayak gini. Udah, nggak usah takut. Aku nggak akan ambil anakmu lagi. Sebagai balas budi, justru anakmu ini yang akan aku beri perlindungan sepanjang hidup, kata si sosok itu. Meskipun kata itu kedengarannya menenangkan nih, Bu Lela ya panik lah tiba-tiba nengok sosok depan dia kan, dia langsung teriak manggil-manggil Yono. Mas sini mas, sini mas. Nih pas Pak Yono itu muncul, sosok perempuan itu udah hilang entah kemana. Nah di situ Bu Lela langsung lah menceritakan apa yang dia lihat tadi ke si suaminya. Nah waktu dengar itu Pak Yono kan udah gak skeptis lagi nih. Nah karena khawatir kejadian buruk terulang lagi, besok paginya Pak Yono langsung datangin rumah Nek Rumsah yang ada di kampung Wak Pigi, dia langsung sana. Di situ Pak Yono cerita lah kan, kok istri saya nengok sosok itu lagi ya, padahal udah lama nggak lihat. Itu diceritain lah kan. Nah dengar itu Nenek Rumsah ini menyarankan supaya bayi perempuan yang baru lahir which is si Arin ini dikasih nama Kari, Wak, yang dalam bahasa Jawa kata Wawa artinya yang tertinggal atau yang tersisa. Nah dengar saran itu Pak Yono nurut aja tuh, dia langsung lah ganti nama anaknya ini, si perempuan ini, si Arin ini jadi nama Kari. Tapi sejak dikasih nama itu, bayi ini atau Arin ini jadi malah sering sakit-sakitan, Wak. Sampai akhirnya Pak Yono pun memutuskan untuk mengganti nama Kari menjadi Arin. Jadi nama yang sampai sekarang nih ya. Nah setelah ganti nama itu, Arin pun tumbuh menjadi anak yang sehat lagi. Dan gangguan dari sosok perempuan hijau setengah ular itu udah nggak pernah datang lagi nih. Cuman yang Bu Lela notice, sosok ini kok datang lagi gitu loh. Nah terus Wak, waktu si Arin ini berusia 3 tahun, pernah ada kejadian aneh yang seolah menunjukkan kalau sesuatu itu tuh belum sepenuhnya pergi juga. Nah jadi ceritanya Wak, hari itu Bu Lela ini lagi tidur siang sama Arin. Terus entah kayak gimana ceritanya, Arin ini tiba-tiba udah keluar rumah. Waktu Bu Lela bangun, panik lah dia kan, mana anakku, Arin kemana gitu. Dicari kemana-mana ya kan sama warga-warganya, mana Arin, mana Arin. Sampailah Wak di satu waktu, Arin ini ditemukan dalam posisi gimana kalian tahu? Arin ditemukan di pojok kolam macam kolam ikan, kolam apa itu lah punya tetangganya, dalam posisi duduk bersila di atas air sambil ketawa. Apa nggak heboh warga semua di sana kan? Karena secara logika nggak mungkin ada orang ataupun anak usia 3 tahun bisa duduk di atas air meskipun langsung tenggelam. Tapi ini enggak, Wak. Arin tuh malah santai aja, seolah-olah ada sesuatu yang nahan tubuhnya dari bawah air tuh loh. Kayak ada yang nyanggah atau nopang dia dari dalam kolam itu, cuman nggak kelihatan sama sekali. Pernah kayak gitu aku, Nat. Nggak berhenti di situ. Ketika berusia 14 tahun, pas lagi pulang kampung, Arin ini pernah ngalami demam tinggi, Wak, sampai dia menggigil gitu kan. Nah, Bu Lela udah berusaha tuh pergi ke dokter, cek kemana-mana, ngasih obat penurun panas sampai segala macam, tapi juga nggak turun-turun panasnya siapa ini. Nah terus waktu tengah malam, Bu Lela melihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya merinding, yaitu ada seekor ular kobra warna putih, cuman kepalanya keemasan, melingkar Wak tepat di kepala Arin waktu dia lagi tidur. Dia nengok ular di kepala anaknya, teriak lagu, apa itu? Tapi waktu semua orang udah bangun, ular tuh pergi, hilang tak kemana. Dan saat itu juga Wak, setelah si ular itu hilang, demam Arin langsung sembuh. Gak ada panasnya sama sekali lagi badan aku Nadia. Jadi seolah-olah Arin ini lagi dilindungin tuh loh. Selain 2 kejadian tadi, ada beberapa peristiwa lain di mana Arin ini ngerasa masih dilindungi juga. Dan hal itu membuat Bu Lela menganggap, Bu Lela mungkin perkataan sosok berkebaya hijau waktu dulu itu bukan sekedar omong kosong. Bisa jadi juga memang dia menepati janjinya untuk menjaga Arin dari hal-hal yang membahayakan. Jadi waktu kejadian kolam yang waktu dia umur 3 tahun itu bisa jadi waktu itu si Arin tuh memang keluar, dia main-main, abis itu dia mungkin kepleset mau jatuh ke dalam kolam. Akhirnya sama si pertolongan ini dibantu, ditahan. Jadi Arin tuh nggak ngerasa kalau dia lagi jatuh, dia lagi ngerasa main-main aja karena dia bisa duduk di atas air, makanya dia ketawa aja kan. Dia lagi ditahan tuh sama si sosok ini. Sama juga waktu dia lagi demam ini, datangnya ular itu tuh jadi kayak macam nyembuhin dia lah kayak gitu. Entah dia transfer panas ke badannya ular tuh nggak tahu juga lah, Wak. Cuman meskipun sedikit merasa terbantu nih Bu Lela tetap was-was lagi gara kan takut sosok itu bisa menyelakai si Arin sebagaimana dia mencelakai Jatmiko ya kan, anak yang meninggal waktu bayi itu, anak pertama ya. Tapi alhamdulillahnya ketakutan itu nggak terbukti Nadia. Arin tumbuh dewasa dengan kondisi yang baik-baik aja, dia ceria, dia lincah, dia tumbuh layak lah macam anak-anak lainnya, Wak. Cuman di saat Arin ini sudah dewasa, kejadian ini malah muncul lagi. Jadi selama dia dari lahir sampai besar itu 2 gangguan itu aja yang datang. Waktu dia umur 3 tahun sama 14 tahun. Dia pikir udah hilang ya kan. Cuman waktu dia udah dewasa muncul lagi.
Pengalaman horor berikutnya terjadi di awal tahun 2025 kemarin, Wak, di tahun ini. Ketika si Arin ini sudah menikah dan ikut suaminya pindah ke Cina. Nah, beberapa bulan setelah tinggal di Cina ini, Arin dinyatakan hamil. Tapi pas kehamilannya masuk trimester akhir, Wak, Arin memutuskan untuk balik ke Indonesia karena dia pengen lahiran di Indonesia dan di rumah ibunya juga. Cuman semenjak pulang ke rumah ini, udah balik ke Indonesia nih kan, beberapa kali aku ngalamin kejadian, Nadia. Jadi malam itu Arin ini mimpi, Wak, dia didatangin sama sosok perempuan yang wajahnya nggak kelihatan jelas ya. Nah, di sebelah perempuan itu ada seorang laki-laki usianya remaja dan wajahnya kelihatan jelas, badannya tinggi, hidungnya mancung, dan dia kulitnya putih bersih dan rambutnya agak bergelombang. Wah, ganteng kali lah dia si anak remaja ini. Nah, pas lagi merhatiin si laki-laki itu, Arin dikejutkan sama suara wanita yang bertanya, "Sudah pulang, Nak? Gimana kabarmu? Rindu nggak sama abangmu?" Gitu. Nah, denger itu Arin ngebetin, "Hah? Abang? Sejak kapan aku punya abang? Perasaan abang aku udah meninggal waktu dia masih bayi lah." Belum sempat si Arin yang bereaksi, si laki-laki ganteng itu buka suara, "Hati-hati ya. Ada seseorang yang berniat nyelakain kamu dan bayi di dalam kandungan kamu. Dia mantan orang terdekat yang nggak suka ngeliat kamu bahagia," kata si laki-laki itu. Dan waktu dengar kata-kata itu, nah dia langsung nyelekit hati aku. Kenapa? Soalnya akhir-akhir itu dia memang lagi ada masalah sama mantan suaminya, Wak. Nah, by the way, Arin ini sebelumnya udah pernah menikah, Wak, tapi bercerai. Suami yang bawa dia ke Cina ini dari pernikahan kedua dia, Wak, ya. Jadi sebelumnya udah punya mantan suami. Setelah si laki-laki itu ngomong itu, kebangun langsung siapa ini, Wak? Si Arin dari mimpinya. Nah, dengar dan mengingat bisikan itu, seketika perasaan aku langsung campur aduk, nah dia antara dia takut, aku bingung, tapi juga aku penasaran. Siapa sosok yang barusan datang dalam mimpi aku tuh? Waktu itu aku sama sekali nggak mikir kalau dia tuh abang aku. Enggak. Karena kan aku nggak pernah nengok wujud abang aku ya. Karena dia masih bayi juga waktu meninggal. Nggak ada foto dia. Dan waktu kebangun itu dia sempat juga ngelirik ke sekeliling. Memastikan semuanya masih aman. Dan setelah dia menarik nafas dalam-dalam, Arin akhirnya mencoba memejamkan mata lagi sambil berdoa dalam hati dan kembali tertidur. Walaupun dia masih kepikiran tuh siapa tuh laki-laki itu ya gitu. Nah, keesokan harinya gangguan itu ternyata masih belum selesai, Wak. Waktu besoknya di malam harinya Arin mimpi lagi. Di mimpinya dia ngelihat badannya tuh lagi tidur di kasur, tapi kepalanya dielus-elus, Wak, sama perempuan yang wajahnya lagi-lagi nggak kelihatan jelas. Dan pas diperhatikan lagi, ternyata sosok itu tuh nggak sepenuhnya manusia. Karena perut ke bawahnya, Wak, ular. Terus tuh dikibas-kibas pula tuh. Di sisi tempat tidur ular itu, ekornya itu. Pemandangan itu bikin Arin ketakutan dan di situ juga dia sadar kalau arwahnya sudah terpisah dari tubuhnya tanpa bisa dia kendalikan. Ya, nah, karena khawatir nggak bisa balik lagi ke raganya, Arin pun langsung baca-baca ayat Al-Quran ya kan yang dia ingat. Dia istighfar, dia baca-baca terus, tapi pas baru nyampe di tengah bacaan sebelum ayat yang mau dia baca itu selesai, si wanita yang ada depan dia ini tiba-tiba menoleh. Terus dia ketawa, dia bilang, "Udah nggak usah takut. Kita ini masih saudara dan aku bakal tetap di sini untuk menebus kesalahanku ke ibumu." Begitu kalimat itu selesai, Wak, sosok perempuan itu pun langsung menghilang dari pandangan aku dan aku pun langsung kebangun dari mimpi aku. Nah, dia cuman badan aku udah basah kuyup tuh dan napas juga ngos-ngosan. Nah, melihat Arina sudah bangun, suaminya langsung bilang, "Yang, kamu nggak apa-apa, Yang? Dari tadi tuh lo kamu teriak-teriak, kamu ngomong nggak karuan, kamu ngomong sendiri, kamu kenapa?" Kata suaminya. Ternyata dia kayak ngigau gitu loh, Wak. Dengar itu Arin cuma diam aja, dia nggak ngomong apa-apa terkait mimpinya itu. Dah, 2 hari setelah kejadian itu, kehidupan Arin balik normal lagi nih, Wak, kayak biasanya. Nggak ada gangguan ataupun mimpi buruk lagi ya kan. Tapi tepat di hari ketiga, mimpi itu datang lagi Nadia dengan versi yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Ini lebih seram lagi. Jadi di mimpi ketiga ini, Arin mimpi lagi ada di rumahnya mertuanya, Wak, rumah Bu Sari. Tapi rumah itu tampak sepi, nggak ada orang sama sekali. Nah, nggak lama kemudian muncul laki-laki muda yang selama ini sering nemenin sosok wanita setengah ular ini. Yang kemarin pertama kali dia lihat tuh loh, yang dia bilang ada mantan yang nggak suka sama kamu kayak gitu. Nah, belum sempat meredakan kagetnya, laki-laki ini tiba-tiba nanya, "Kapan kamu mau main ke rumahku? Aku udah jagain kamu dari orang jahat loh. Tapi kenapa kamu nggak pernah ngunjungin aku?" Kata si laki-laki itu. Nah, denger itu Arin langsung nanya balik, "Kamu ini siapa emang? Kenapa kamu sering muncul di mimpi aku? Aku mau nyamperin siapa?" Barulah laki-laki itu senyum. "Arin, ini kakakmu, Jatmiku. Kamu lupa ya kalau di keluarga ini juga ada aku." Wah, aduh. Di situ Arin langsung merinding sejadi-jadinya, Wak. Karena selama aku mimpi yang sampai 3 kali itu aku nggak ngeh kalau itu abang aku, Nadia. Karena lagi-lagi yang Arin tahu,
Dia nggak pernah nengok muka abangnya, dia nggak ada juga foto abangnya, dia cuma tahu kisah abangnya aja. Jadi kan dia nggak kebayang muka abangnya siapa ya kan, dia pikir tuh laki-laki random aja, dan itu juga mimpi random. Oh dia abang aku nih berarti. Dan pas baru mau ngejawab pertanyaan si laki-laki itu menghilang. Arin kebangunlah dari mimpinya. Waktu dia bangun dia ngos-ngosan lagi, langsung ambil wudhu, dia sholat sunnah dan langsung mendoakan almarhum abangnya. By the way, Wak, Bu Lela tuh pernah cerita memang soal Bang Jatmiko ini yang meninggal sejak bayi kan. Pasti dia cerita itu. Tapi Arin tuh nggak nyangka di titik itu dia bakal ketemu di mimpi dalam wujud Bang Jatmiko yang sudah dewasa. Maka dia kan tadi aku bilang dia nggak tahu sama sekali. Nah setelah kirim doa, hati Arin pun lumayan tenang, Wak. Cuman mimpinya belum berhenti. Siang harinya setelah kejadian itu mimpi lagi si Arin. Nah di mimpi yang berikutnya nih, Wak, Arin ini mimpi dia lagi berdiri di pinggir sungai yang isinya penuh ular-ular kecil. Ya, gak lama kemudian muncul tuh sesosok wanita setengah ular yang kali ini menunjukkan wajahnya secara jelas. Di mimpi sebelum-sebelumnya kan gak kelihatan jelas kan wajahnya, cuman di sini jelas dia. Wah, hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya mirip mata ular tapi. Terus dagunya bersisik hijau. Dan yang paling mencolok, rambut wanita itu digulung dengan konde berbentuk kepala kobra, Wak. Ya, kebayang ya. Belum sempat bereaksi, sosok itu pun mendekat ke si Arin dan bilang, aku iri sama ibumu. Kalau aku nggak dijadikan tumbal, mungkin aku juga bisa punya anak. Itu katanya. Ya Allah, kalau aku nggak dijadikan tumbal. Dengar itu, Arin yang tadinya takut jadi kepancing emosinya. Terus kenapa abang aku yang harus kau ambil? Kamu nggak tahu. Akulah yang sering nemenin ibu kamu setiap kali dia ke sawah dulu. Waktu dia ke sana, banyak makhluk lain yang ngincer dia. Tapi aku yang jaga. Dan lama-lama, aku tertarik sama bayi dalam kandungannya. Karena wangi tubuhnya menarik perhatianku. Gitu. Jadi si sosok ini adalah sosok yang kasihan sama Arin yang dulunya waktu hamil dipaksa kerja di sawah, Wak. Pertama dia kasihan kayak gitu, terus juga banyak makhluk-makhluk lain yang mau ngedeketin dia karena kan dia lagi hamil. Wangi kan katanya istilah ibu hamil tuh, dijagalah sama si sosok ini. Tapi akhirnya dia goyah juga, gegara Jatmiko ini terlalu wangi kali untuk dia, maka diambil sama siapa itu. Gitu. Ditanya balik lah sama si Arin kan, kalau kau memang udah ngambil abang aku untuk nemenin kau, kenapa kau juga masih harus muncul di mimpi aku? Kenapa kau harus masih datang lagi? Dijawab lagi, karena itu janji aku sama ibumu. Aku bakal ngelindungin kamu dan juga anak-anakmu. Ular putih itu adalah penjaga yang membawa keberuntungan dan welas asih. Dan setelah ngomong kayak gitu, wanita itu pun berjalan pelan dan tiba-tiba menceburkan dirinya ke sungai. Udah hilang gitu. Nah ngelihat kejadian di mimpi itu, Arin cuma bisa mematung, badan aku bergetar hebat Nadia. Barulah setelah itu aku bangun, mandi keringat aku udah. Sejak mimpi terakhir itu, Wak, itu yang bikin aku ngedown kali Nat katanya. Arin sampai terus kepikiran, sampai kehilangan nafsu makan juga, sempat sakit juga aku di situ. Akhirnya karena nggak kuat aku nahan mendam ini sendiri, aku nekat lah cerita sama mamaku Nat, sama Bu Lela tentang semua keanehan yang dia alamin itu kan waktu mimpi 1, 2, 3, 4 ini. Waktu dengerin cerita Arin, Bu Lela simak baik-baik. Bu Lela cuma bisa menghela nafas panjang. Raut wajahnya berubah sendu, karena di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ingatan tentang anak pertamanya, tentang Jatmiko masih membekas dan belum betul-betul menghilang. Tapi yang bikin Ibu Lela ini kaget adalah waktu Arin nyebut soal kemunculan siluman ular. Persis seperti yang dulu dia pernah alami. Di titik itu Bu Lela ini baru sadar. Jangan-jangan kemunculan siluman itu ada hubungannya sama dirinya sendiri. Waktu dulu kan dia sering disuruh kerja berat di sawah waktu hamil muda kan, Wak. Nah memori itu bukan cuma bikin Bu Lela ini ngerasain lagi pedihnya kehilangan anak, tapi juga macam ngebuka luka lamanya tuh loh, Wak, tentang perlakuan mertua dan ipar yang dari dulu selalu nyakitin dia. Jadi waktu dengerin cerita Arin tuh, Bu Lela tuh nggak cuman hanya tahu kalau keberadaan Jatmiko dan ular itu ada, tapi juga sempat bikin mama aku tuh keingat lagi luka lama tuh loh soal perlakuan mertua sama iparnya yang semena-mena sama dia gitu. Nangis mamaku tuh ceritain itu, Nan. Aku pun nggak tahu kalau nenek aku dulu kayak gitu kali sama mama. Tapi meskipun luka itu masih menganga, Bu Lela tetap berusaha untuk melanjutkan hidup sebaik-baiknya. Begitu juga Arin. Dia juga minta Arin untuk udah banyak-banyak saya berdoa supaya selalu dilindungi dari gangguan sosok siluman ular itu. Udah Arin pun nurut lah. Setiap hari aku selalu kirim doa untuk Bang Jatmiko, Wak, supaya dia tenang di sisi sana. Dengan rajin berdoa, alhamdulillahnya Arin pun sudah tidak pernah lagi
kembali mengalami kejadian mistis lagi dan bisa fokus penuh ke kehamilannya. Dan ketika cerita ini dikirimkan ke kami di bulan Mei kemarin, Arin lagi bersiap-siap untuk menghadapi proses persalinan, Wak. Kemungkinan besar sekarang Arin sudah melahirkan anaknya dalam kondisi sehat, selamat, dan tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillah, selamat Arin dan juga suami. Selamat juga Bu Lela punya cucu. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Bu Lela yang kehilangan bayinya karena sesuatu yang tidak pernah dia duga. Aku nggak kebayang sih Wak, sepahit apa perasaan Bu Lela sebagai seorang ibu waktu itu ya. Udahlah dia keguguran 2 kali, hamil lagi dengan susah payah, disuruh kerja pula di sawah, padahal perutnya juga lagi besar-besarnya. Terus malah kehilangan anak yang dia sayangi, anak yang dia nanti-nantikan karena ada sosok yang ngincar bayinya di tempat yang udah ditunjuk sama mamanya itu untuk bekerja. Kalau bisa dibilang semua ini tuh berawal dari rumah pemberian mertuanya nggak sih Wak? Ya kan kalau nggak pindah ke rumah itu kan nggak kerja di sawah, nggak ketemu sama sosok itu, mungkin ya udahlah, udah terjadi sudah. Dari cerita ini kita belajar kadang yang kelihatan baik itu belum tentu aman buat kita Wak. Dan yang paling penting jangan pernah nambahin beban ke ibu hamil, apalagi sampai nyuruh-nyuruh mereka ngelakuin kerjaan fisik yang di luar kemampuannya. Ingat Wak ya, yang mereka bawa itu bukan cuma janin aja, tapi juga nyawa dan juga harapan seorang ibu yang ingin anaknya baik-baik saja. Semoga kita lebih peka lagi sama orang-orang terdekat kita, terutama ibu, istri, kakak, saudara, atau teman yang lagi hamil. Karena kadang satu pelukan dan kata nggak apa-apa sangat berarti dan bisa menjadi penyelamat buat mereka. Oke, Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen bawah gede dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.